Sahabat-sahabat Batam Oasis Center yang terkasih, salam jumpa kembali. Kali ini kami hadirkan ke ruang rohani Anda beberapa informasi seputar dua martir Katolik yang mempertaruhkan nyawanya di Indonesia demi imannya kepada Kristus. Mereka adalah Beato Dionysius dan Redemptus yang dikenang gereja setiap tanggal 1 Desember. Informasi kali ini kami ambil hanya dari satu sumber, yakni katakombe.org, a Catholic online directory. Informasi yang pertama, Beato Dionysius atau yang biasa kita kenal dengan nama Beato Dionysius a Nativitate dibaptis dengan nama Pierre Berthelot. Ia lahir di kota Honfleur, Prancis pada tanggal 12 Desember 1600. Ayahnya adalah seorang dokter dan nahkoda kapal dan ibunya yang bernama Florie Morin adalah seorang aristokrat Prancis yang harum namanya. Semua adiknya menjadi pelaut seperti ayahnya. Pierre sendiri semenjak kecil sekitar usia 12 tahun telah mengikuti ayahnya mengarungi lautan luas dan ketika berusia 19 tahun ia sudah menjadi seorang pelaut yang ulung. Pierre muda bekerja pada perusahaan dagang Prancis. Dalam rangka tugas dagang ia berlayar sampai ke Banten, Indonesia, tetapi kapalnya dibakar oleh saudagar-saudagar Belanda dari Kongsi Dagang Belanda yaitu VOC. Berkat pengalamannya mengarungi lautan, ia sangat pandai menggambar peta laut dan memberikan petunjuk jalan. Pierre kemudian bekerja pada Angkatan Laut Portugis di Goa, India. Informasi yang kedua, ia diterima di Biara Karmel pada usia yang tidak muda lagi, yakni 35 tahun. Semenjak masuk biara, namanya diubah menjadi Dionysius a Nativitate. Sekalipun ia sudah menjalani hidup membiara, namun ia masih beberapa kali menyumbangkan keahliannya kepada pemerintah, baik dengan menggambar peta maupun dengan mengangkat senjata membuyarkan blokade di Goa yang dilancarkan oleh armada Belanda. Di Biara Karmel itulah Dionysius bertemu dengan Bruder Redemptus a Cruce yang bertugas sebagai penjaga pintu biara, koster, penerima tamu, dan pengajar anak-anak. Informasi yang ketiga, Bruder Redemptus ini lahir di Paredes, Portugal pada tanggal 15 Maret 1598 dari sebuah keluarga petani yang miskin namun saleh dan taat beragama. Orang tuanya memberinya nama Thomas Rodrigues da Cunha. Semenjak usia muda, ia masuk dinas ketentaraan Portugis dan ditugaskan ke India. Namun pada tahun 1615, ia mengundurkan diri dari dinas ketentaraan itu karena ingin menjadi seorang biarawan. Ia lalu bergabung dengan Biara Karmel di Goa sebagai seorang bruder dan mengambil nama biaranya adalah Redemptus dari Salib atau Redemptus a Cruce. Di biara inilah ia bertemu dengan Pater Dionysius a Nativitate tadi, sang mantan pelaut dan tentara itu. Informasi yang keempat, pada tahun 1638, wakil Raja Portugis di Goa, Pedro da Silva, bermaksud mengirim misi diplomatik ke Aceh yang baru saja berganti sultan dari Sultan Iskandar Muda ke Sultan Iskandar Tani. Pedro da Silva ingin menjalin hubungan persahabatan karena hubungannya dengan sultan terdahulu tidak begitu baik. Sebagai seorang bekas pelaut yang sudah pernah datang ke Banten, Dionysius ditunjuk sebagai almosenir, juru bahasa dan pandu laut. Oleh karena itu, tabisan imamatnya saat itu dipercepat. Dionysius ditabiskan menjadi imam pada tahun 1637 oleh Monsinyur Alfonso Mendes. Bruder Redemptus dengan izinan atasannya ikut serta dalam perjalanan dinas itu sebagai pembantu. Jumlah mereka yang terlibat di dalam misi ini adalah 67 orang, yakni terdiri atas Dom Francisco Sousa de Castro sebagai duta raja, Pater Tentara Dionysius, Bruder Redemptus, dan Ludovica da Zosa, dua orang biarawan Fransiskan dan seorang pribumi dan 60 orang awak kapal. Mereka berlabuh dengan selamat di Ole-Ole yang sekarang dikenal dengan kota raja dan disambut dengan ramah. Informasi yang kelima, keramahan orang Aceh ternyata tidak berlangsung lama karena orang-orang Belanda telah menghasut Sultan Iskandar Tani dengan menyebarkan isu bahwa bangsa Portugis itu datang hanya untuk menyebarkan agama Katolik di Aceh.
Semua anggota misi ini kemudian ditangkap, dipenjarakan, dan disiksa agar menyangkal imannya. Selama sekitar sebulan, mereka meringkuk di dalam penjara dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Beberapa orang dari antara mereka bahkan meninggalkan imannya untuk membeli kebebasan dari tentara-tentara Aceh. Melihat hal ini, Dionysius dan Redemptus terus meneguhkan iman saudara-saudaranya yang ditawan dan memberi mereka hiburan. Akhirnya, di pesisir pantai, tentara Sultan mengumumkan bahwa mereka semua dihukum mati bukan karena kebangsaan Portugis mereka, melainkan karena mereka adalah pemeluk agama Katolik. Sebelum menyerahkan nyawa ke tangan para algojo, mereka semua berdoa. Dan Pater Dionysius mengambil salib dan memperlihatkan kepada mereka supaya jangan mundur, melainkan bersedia mengorbankan nyawa demi Kristus yang tersalib dan yang telah menebus dosa dunia, dosa mereka juga. Dionysius memohon ampun kepada Tuhan dan memberikan absolusi terakhir kepada mereka satu persatu. Segera setelah itu, tentara menyeret Dionysius dan dimulailah pembantaian massal. Dionysius sendiri tewas dipenggal kepalanya oleh seorang Kristen Malaka yang murtad. Informasi yang keenam, kemartiran Dionysius dan kawan-kawannya disahkan Tuhan. Mayat mereka selama 7 bulan tidak hancur tetapi segar seperti sedang tidur. Menurut saksi mata, jenazah Dionysius sangat merepotkan orang sekitarnya saat itu karena setiap kali dibuang ke laut dan di tengah hutan, senantiasa kembali lagi ke tempat ia dibunuh. Akhirnya, jenazahnya dengan hormat dimakamkan di Pulau Dien, Pulau Buangan, kemudian dipindahkan ke Goa, India. Pater Dionysius Anativiti dibeatifikasi bersama dengan Bruder Redemptus Akruse pada tanggal 10 Juni 1900 oleh Paus Leo ke-13. Sahabat-sahabat yang terkasih, para kudus bergembira di surga sebab telah mengikuti jejak Kristus. Mereka menumpahkan darahnya demi Dia sehingga kini bersukaria selamanya. Selamat memperingati Beato Dionysius dan Redemptus. Salam penuh kasih dari Batam Oasis Center, Rumah Retret SSTC.